Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya pemaparan pengenalannya dari Dr. Felix. Oke, sekali lagi kenalkan, aku Dr. Tony, angkatan 2015 dari FK Universitas Islam Indonesia. Nah, pada sore kali ini aku bakal berbagi sedikit atau mungkin akan overview ya terkait dengan koas itu apa. Nah, jadi nanti ada dua materi pada pertemuan kali ini. Pertama terkait koas, kalian tuh ngapain aja sih di koas, kemudian berapa lama kalian di koas, dan kedua terkait general examination pada stasi internal. Tapi sebenarnya ini nggak terbatas stasi internal aja sih, dalam artian kalian bisa memakai acuan ini untuk di stasi-stasi lain. Itu ya. Oke, di sini rata-rata dokter muda ya yang mau koas. Oke, kita mulai saja. Oke. Oke, kita mulai dari pengantar terlebih dahulu. Ini slide-nya mau jalan nggak, Dr. Felix? Oke. Ya, kita dari pengantar. Pengantar koas. Oke, sebenarnya dokter muda itu apa sih? Gitu ya. Mungkin kalian yang baru pertama kali atau baru lulus dan baru disumpah masih bingung nih. Dokter muda itu ngapain aja sih? Apa sih dokter muda itu? Nah, seperti kalian tahu, pendidikan dokter seperti yang setelah kita lalui ini terbagi menjadi dua fase. Pertama, fase preklinik, di mana kalian kayak S1 itu ya, belajar di kampus, belajar patologi, fisiologi, anatomi, seperti itu, dan diakhiri dengan wisuda S1. Kemudian kalian lanjut nih, nah setelah S1 menempuh pendidikan klinik. Nah, di pendidikan klinik ini kalian udah nggak belajar di kampus lagi, tapi di mana? Di rumah sakit. Jadi paradigma atau cara belajar kalian harus dirubah. Enggak secara total sih dirubahnya, tapi sumber belajar kalian bukan lagi di buku, tapi gimana? Di pasien. Apa yang kalian sudah dapatkan selama ini, apa yang kalian sudah pelajari selama ini di preklinik, itulah yang kalian aplikasikan. Ya, mungkin sih ada beberapa materi yang belum kalian pelajari, tapi kalian temui di koas atau di pendidikan klinik. Nah, itu kalian dalami lagi dan dalami lagi. Dan mungkin ada beberapa materi yang waktu preklinik kalian lupa-lupa lagi. Nah, itu kalian dalami lagi waktu di fase klinik. Nah, sebagai dokter muda, kalian harus tahu komponen-komponen yang ada di rumah sakit. Nah, lingkungan di rumah sakit itu seperti apa, dengan siapa kalian berinteraksi. Nah, kalau di kampus kan ada teman-teman nih, ada teman seangkatan, ada kakak tingkat, ada adik tingkat, kemudian ada dosen, dekan, nah sebagainya macam ya. Dan juga ada TU, dan kalian di sana bekerja sama untuk lulus S1. Nah, sedangkan di stase atau di bagian klinik, nah kalian nanti akan ada beberapa orang atau beberapa komponen yang akan kalian hadapi setiap hari atau temui setiap hari. Siapa aja itu? Nah, di sini saya udah bikin piramida ya, piramida terkait komponen atau staf-staf yang ada di RS dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, dokter muda itu ada di mana sih? Dokter muda itu ada di paling bawah. Dokter muda itu ada yang di paling bawah. Kenapa di paling bawah? Karena bisa dibilang kita memiliki tanggung jawab yang paling rendah dibandingkan dengan nakes-nakes yang lain atau staf-staf di rumah sakit itu. Jadi apakah kita bertanggung jawab terhadap sesuatu? Iya, kita ada tanggung jawab, tapi tidak sebesar yang lain. Oke. Dan kerjaan kita mungkin lebih banyak daripada yang lain karena kita sebagai pelajar, kita harus belajar banyak hal dan kita harus melakukan semuanya, kayak gitu. Nggak cukup, oke, saya berangkat ke rumah sakit, meriksa pasien, udah. Tidak. Ataupun ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah sakit. Oke. Nah, dokter muda ini paling bawah. Kalian dokter muda nanti bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya lagi. Nah, nanti ada bersama mahasiswa adik-adik perawat, itu ada kebidanan, adik-adik bidan, atau dan juga adik-adik yang lagi pendidikan farmasi. Nah, bisa dikatakan mereka itu masih S1 ya, dan kalian sudah lulus S1, sehingga kalian bisa sebagai senior mereka. Namun kalian bisa juga bertukar pikiran, berbagi skill seperti itu dengan mereka. Jangan sungkan-sungkan. Dan kita berusaha menjadi teman mereka, dan kita menggali ilmu dari mereka. Oke? Oke, jadi nanti ya kalian bisa dikatakan sejajar lah sama mereka, dan kalian bisa menjadi teman yang baik nanti. Oke.
Dan kemudian di atasnya lagi ada siapa? Ada nakes. Nakes ini siapa aja? Nakes itu ada perawat, ada bidan, ada farmasi, dan ada radiografer. Nah, radiografer yang nanti yang bukan mutu-mutu gitu ya, tapi ini lebih karena radiografer di Departemen Radiologi. Oke. Jadi kalau bisa dibilang ya, kita itu lebih dekat sama nakes-nakes dari sana. Di mana nanti ada perawat, bidan itu kita dekat. Kenapa? Karena setiap hal yang kita lakukan, kita akan bersinggungan terus dengan mereka. Misalnya ketika kalian disuruh nih sama guru-guru yang ada di rumah sakit, DKOAS atau dokter muda DM atau disingkat DM ya, tolong dong dijahit pasien itu. Nah, mungkin kalian selama ini udah paham ya, oh untuk menjahit pasien atau hacking pasien kita butuh alat ini, butuh lokasi ini, kemudian caranya seperti ini A sampai Z. Kalian paham seperti itu. Tapi ketika sudah di lapangan, maka hal-hal seperti itu tidak selalu bisa kalian aplikasikan. Nah, oleh karena itu, kalian harus minta bantuan ke perawat. Nanti perawat itu baik-baik. Nanti kalian tanya, Mbak atau Mas, minta tolong dong. Nah, gitu. Tapi kenalan dulu ya, tanya-tanya nama mereka. Jadi temen lah, minta tolong dong ajarin hacking atau enggak temenin hacking, enggak temenin pasang infus dong. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena skill-skill yang kita biasa baca itu mungkin pada keadaan-keadaan tertentu nggak bisa kita gunakan semuanya. Oke. Nah, sehingga ada keadaan-keadaan tertentu yang para perawat ini dia lebih jago. Bahkan ada perawat yang bahkan lebih jago dari dokter. Nah, dokter spesialis sekalipun. Nah, ada juga karena mereka udah melakukannya setiap hari. Setiap hari kerjanya itu aja. Maka mereka lebih telaten dan lebih jago. Dan misalnya bidan. Mungkin nanti adik-adik di sini yang mau koas, yang stase objin, nah bidan ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena mereka membantu nih. Nah, bantunya gimana? Nah, kita tuh kayak mau pemeriksaan vaginal touche nih. Nah, vaginal touche udah kita masukin. Ini kita meriksa apa aja sih? Oh iya, kita tuh meriksa bisa score ya. Ada pembukaan, ada penurunan bagian rendah janin, nah, kayak gitu. Nah, tapi apa sih maksudnya itu pembukaan? Masukin tangan, fitting, terus apa sih yang dinilai? Nah, kayak gitu kan. Kita masih bingung kadang-kadang. Mungkin secara teoritis sudah paham. Oh, pembukaan sampai 3 fase nanti ada fase aktif, fase latens begitu ya. Nah, nanti dipelajari di objin. Nah, itu kalian mungkin masih bingung nih pembukaan berapa. Nah, nanti minta dari Mbak bidannya buat diajarin. Wah, ini pembukaan berapa sih? Nah, gimana sih maksudnya pembukaan 1, pembukaan 2 itu? Nah, nanti kalian belajar sama mereka. Nah, itu ya, itu nakes. Nah, di atas nakes sebenarnya nakes juga, tapi ya level tanggung jawabnya lebih tinggi, yaitu dokter umum. Nah, dokter umum di rumah sakit itu ada 2 macam. Ada dokter definitif. Nah, di mana dokter definitif itu misalnya seperti saya nanti. Nah, saya nanti pada saat isip, kelar isip menjadi dokter. Dokter yang sudah bisa berdikari. Nah, nanti kalau bekerja di rumah sakit itulah dokter definitif. Nanti kerjanya di mana? Bisa kerja di IGD, bisa juga di Bangsal. Nah, itulah dokter definitif. Dan mereka punya tanggung jawab yang lebih tinggi dari nakes. Dan ada juga dokter residen. Dokter residen yaitu dokter umum yang nanti menempuh pendidikan dokter spesialis. Nah, itu akan memiliki porsinya masing-masing. Nah, di atas lagi ada siapa? Ada konsulen. Oke, konsulen ini siapa? Yaitu dokter spesialis atau bisa dikatakan guru kita yang sebenarnya. Jadi dosen kita di RS itu siapa? Yaitu dokter spesialis. Oke. Nah, yang lain tuh guru-guru kita juga sebenarnya, nakes, perawat, bidan itu guru kita, dokter umum itu guru kita, tapi guru kita yang sebenarnya secara official itu dokter spesialis. Nah, dokter spesialis kalau kalian mau, mereka tuh memang jamnya itu padat banget. Jadi ketika kalian ingin belajar sama mereka, nah kalian harus benar-benar mengatur waktu atau minta keluangan waktu mereka. Dan ya bisa dikatakan mereka itu agak susah dihubungi. Tapi mereka akan mengajari kalian dengan sungguh-sungguh. Tapi rata-rata konsulen itu akan mengajari kalian yang teoritis. Sedangkan yang praktis atau practically kayak gitu lebih ke arah nakes. Oke, yang terakhir paling atas regulator. Nah, regulator itu siapa? Yaitu ada direktur dan manajemen. Nah, mereka ini nanti akan memberikan regulasi.
terhadap peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit. Dan mungkin ada beberapa peraturan yang memang agak kurang bagi kita, dokter muda. Misalnya pada saat pandemi ini, ya kalian koas pandemi, bisa dikatakan koas pandemi, akan belajar lebih susah. Karena apa? Karena regulasi di RS itu akan agak berbeda ya sama yang pre-pandemi, karena menjaga dari keamanan kita dan juga pasien, sehingga pembelajarannya akan lebih susah. Nah, regulator-regulator yang ada di rumah sakit itu mengusahakan yang terbaik, namun juga menjaga keamanan kita. Oke. Nah, tapi ini memang piramida tanggung jawab, namun jika ada pasien, ya semuanya memiliki tanggung jawab dengan porsi masing-masing. Oke. Nakes porsinya apa, konsulen porsinya apa, dokter umum porsinya apa. Nah, di mana kita dokter muda, porsinya apa? Ya, porsinya belajar. Terutama belajar. Kalau kita berbuat salah, siapa yang salah? Konsulen, sebagai penanggung jawab kita. Nah, jadi kita berusaha belajar yang terbaik, belajar dari nakes dan dokter umum, sehingga kita tidak berbuat kesalahan yang sangat fatal. Seperti ya. Oke, itu ya komponen-komponen yang ada di rumah sakit yang harus kalian tahu, dan kalian harus berkenalan dengan mereka ketika kalian sampai di rumah sakit masing-masing. Oke, berikutnya, nah ini, dokter muda itu kegiatannya apa aja sih di rumah sakit? Tadi udah dibahas bahwa ada hubungan dengan pasien. Oke, satu, nah kalian berkontak langsung dengan pasien sebagai media pembelajaran secara klinik, melihat mereka, mengajak ngobrol mereka atau anamnesis dari mereka, melihat ketampakan yang atau sains dan gejala yang kalian baca sebelumnya dan kalian bisa lihat di mereka. Oke, jadi mereka bisa dikatakan klise sih, tapi mereka guru kita. Ya. Kemudian tugas kedua kita apa? Yaitu tugas ilmiah. Ini tanggung jawab ke kampus. Nah, di mana selama kita melakukan pembelajaran di rumah sakit, kita juga ada beberapa tugas ilmiah yang harus dikerjakan. Mungkin masing-masing universitas memiliki tugas ilmiah yang berbeda, namun ini gambaran secara umum tugas ilmiah apa yang mungkin kalian akan kerjakan nanti. Nanti kita bahas di belakang ya. Oke, yang pertama kegiatan dokter muda berkaitan dengan pasien terlebih dahulu. Ya. Pasien itu datangnya dari mana sih? Atau kalian bertemu dengan pasien itu di mana aja sih? Ada dua tempat yang mungkin bisa kalian temui pasien itu. Yang pertama ada poli rawat jalan, yang kedua IGD. Ya, pertama-tama dari poli rawat jalan dulu. Ya, poli rawat jalan adalah untuk pasien-pasien yang bisa dibilang stabil. Jadi ada pasien stabil misalnya seperti pasien kalau interna diabetes mellitus itu yang stabil ya tanpa ada komplikasi akut ya. Kemudian ada pasien-pasien darah tinggi, hipertensi, dislipidemia, kemudian pasien-pasien endokrin lainnya. Ada banyak ya. Yang penting stabil aja. Mereka boleh ke poli rawat jalan. Nah, di poli rawat jalan ini penanggung jawabnya siapa sih? Penanggung jawabnya yaitu dokter spesialis. Jadi jika ada pasien, kalian akan belajar bareng atau melihat bagaimana seorang dokter bekerja dari sudut pandang dokter spesialis. Jadi kalian melihat, oh ada pasien datang, oh diginiin tuh pasiennya. Oh dianamnesis, dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian diberikan resep. Gitu. Nah nanti dokter spesialisnya akan menilai pasien. Oh pasiennya ini masih bagus, bisa dirawat jalan aja. Ya udah kamu pulang kayak gitu. Kontrol berapa hari lagi, berapa minggu lagi, atau sebulan lagi ya. Kemudian ada nih, ternyata setelah diperiksa sama dokter spesialisnya, kayaknya ini butuh perawatan yang lebih intensif deh, atau observasinya harus lebih intensif deh. Ya udah deh, dirawat inapkan kemana? Ke Bangsal, ya di Bangsal. Mungkin di sini ada yang belum tahu Bangsal itu apa. Jadi di rumah sakit itu ada banyak ruangan. Nah, jadi ada ruangan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, masing-masing ruangan itu bisa dikatakan sebagai bangsal. Nah, di bangsal itu tempat pasien tidur atau tempat pasien yang telah dirawat inapkan. Nah, di sini bangsal itu ada banyak sesuai departemennya masing-masing. Misalnya bangsal untuk pasien-pasien interna, kemudian ada bangsal untuk pasien-pasien bedah, saraf. Nah, bisa juga ada bangsal-bangsal untuk pasien anak, nah, khusus sendiri. Gitu ya. Nanti kalian sesuai stasiunnya masing-masing akan nongkrong di bangsal itu. Nah,
kadangkala ada rumah sakit yang mungkin kapasitasnya sedikit. Nah, bangsal itu jadi satu, misalnya ada bangsal internal campur sama bangsal saraf sebagai macam. Itu tergantung kebijakan rumah sakit sendiri untuk mengatur. Tapi ada juga selain dari per departemen, ada juga bangsal sesuai kelas. Nah, mungkin kalian udah belajar ya, kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan VIP, bahkan VVIP. Nah, itu nanti ada berbagai macam, nanti bagaimana kalian tahu itu waktu kalian ke RS. Kalian belajar, oh, ruangannya ini aja. Tapi secara umum seperti itu ya, bangsal dibagi per departemen, ada juga bangsal yang dibagi per kelas. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa bertemu dengan pasien di IGD. Pasien IGD, penanggung jawabnya siapa? Dokter umum. Ya, penanggung jawabnya dokter umum. Dan di mana pasien-pasien IGD ini, kalau bisa ditanyakan, mereka itu adalah pasien-pasien dikhususkan untuk yang gawat darurat. Artinya, keadaan-keadaan yang memaksa mereka atau keadaan-keadaan yang akut yang menyebabkan penurunan kemampuan mereka dalam beraktivitas. Misalnya ada penurunan kesadaran, pingsan, lemas gitu. Kemudian ada juga sesak nafas, nyeri dada, shock. Nah, itu pasien-pasien yang bisa masuk IGD. Nah, oke. Nah, di mana nanti pasien dari IGD ini sama kayak perawat jalan. Nanti ada dua hal. Kalau setelah diobservasi, oh pasiennya stabil nih. Nah, setelah mereka mengalami keadaan gawat, ternyata stabil. Oke, mereka boleh pulang. Nah, ternyata pasien setelah diobservasi, wah ini perlu pengawasan lebih lanjut nih. Kalau dipulangkan, malah nanti berbahaya. Nah, kita nggak tahu apa-apa nih. Mungkin saja seperti misalnya penyakit-penyakit atau pasien-pasien yang menderita serangan jantung, angina misalnya kayak gitu kan. Setelah kita periksa, oh dia unstable. Nah, unstable setelah kita berikan obat-obatan, dia bisa pulang. Tapi untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mereka dirawat inapkan untuk diobservasi lebih lanjut. Nah, dirawat inapkan di mana? Ada dua tempat yang mungkin. Yang pertama bangsal, sama, tergantung dari penyakitnya masing-masing ya. Nanti di bangsal mana? Yang kedua ICU. Oke. Nanti ada skor-skor yang bisa kalian gunakan. Nanti di setiap IGD itu di masing-masing IGD ada skor khusus. Pasien-pasien apa yang boleh masuk ICU. Oke. Nah, nanti ini keputusan masuk ICU atau masuk bangsal nanti diputuskan oleh dokter umumnya, ya, berdasarkan konsultasi dari dokter spesialis. Jadi ketika dokter umumnya memeriksa pasien, memeriksa pasien, mereka akan, jikalau mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri, masih bingung, mereka akan minta keputusan atau konsultasi dari dokter spesialis, biasanya by phone. Dia telepon dokter spesialisnya, nah kemudian, oh ini pasien ini dirawat di bangsal aja, oh pasien ini dipulangkan aja, oh pasien ini dimasukkan ke ICU. Nah nanti biasanya pasien-pasien ICU itu seperti apa? Misalnya pasien-pasien yang penurunan kesadaran berat, sampai nggak bisa sama sekali dibangkitkan kesadarannya, dicubit nggak bangun gitu. Nah mereka akhirnya dimasukkan ke ICU. Atau pasien-pasien yang butuh ventilator, kan? Ventilator mekanik ya, pakai IT itu. Nah mereka bisa dimasukkan ke ICU. Oke, jadi selain di IGD, IGD itu sebenarnya bukan satu ruangan saja, namun di dalamnya ada beberapa, bisa dikatakan bagian-bagian ya. Pertama ada PONEK. PONEK itu kepanjangannya bisa, kalau nggak salah, pelayanan obstetrik neonatus emergency comprehensive. Jadi untuk pasien-pasien obstetrik, terutama obstetrik dan neonatus ya, bayi-bayi yang kurang dari 1 bulan, mereka akan masuk ke IGD. Nah kemudian, oh ini pasien neonatus nih, oh ini pasien bumil. Oke, kalian masuk ke PONEK saja. Oke, masuk ke PONEK. Nah setelah masuk ke PONEK, di sini di PONEK ini nanti untuk observasi terlebih dahulu. Oh ini pasien obstetrik, mereka harus misalnya lahiran. Nah, oke, lahiran transfer ke bangsal. Nah, di bangsal ini ada ruangan namanya PK, Verloskammer, bahasa Belanda ya, atau kamar persalinan. Oke, ini buat kamar persalinan. Oh, ternyata waktu di PONEK, oh pasien obstetriknya stabil nih, misalnya perdarahan postpartum, perdarahan antepartum, plasenta, misalnya plasenta previa. Oke, stabil kok, nggak usah ke VK. Kalau VK kan untuk melahirkan kan, oke, mereka
dipindahkan ke bangsal. Oke. Sekarang ada COVID, ada bangsal COVID ya, maaf IGD COVID, khususnya COVID. Nanti setelah observasi akan dipindahkan ke isolasi. Nah, satu lagi ini PHCU, Psychiatry High Care Unit, untuk pasien-pasien gaduh gelisah. Jadi pasien-pasien skizofren yang ngamuk-ngamuk kayak gitu, mereka akan ditaruh PHCU terlebih dahulu. Setelah stabil, mereka akan dibawa ke bangsal jiwa. Oke, satu pertanyaan. Mungkin nggak dok kalau pasien gawat darurat itu ke poli rawat jalan, kemudian pasien yang stabil aja ke IGD? Mungkin nggak, kan menyalahi aturan. Mungkin aja. Kenapa? Karena misalnya poli rawat jalan nih, pasiennya nggak tahu kalau dia itu sedang keadaan gawat darurat. Nah, kemudian dia ke poli ngantri. Syukur-syukur ketika dia masuk poli, diperiksa, ketahuan gawat darurat. Nah, jadi dokter spesialisnya akan mengatakan bahwa, oh ini gawat darurat nih, ini langsung kirim ke IGD. Aku tuh pernah dapat pasien CKD, pos HD, ternyata tensinya itu 60/40, itu shock. Nah, itu langsung pasiennya dikirim ke IGD untuk observasi terlebih dahulu, sebelum dia akan dimasukkan rawat inap bangsal. Itu untungnya ada apes laginya itu ketika mereka tuh pingsan di ruang tunggu. Nah, kalau udah pingsan di ruang tunggu, apa yang terjadi? Nah, ini akan menimbulkan kegaduhan terhadap pasien yang lain, sehingga perlu manajemen yang tepat dan ditransfer ke IGD. Sedangkan di IGD apakah selalu pasien gawat darurat? Enggak juga. Banyak kok pasien-pasien yang sebenarnya malah cuman keluhan mual, nyeri perut, kayak gitu ya. Datang ke IGD, diobservasi sejam udah baik kembali kayak gitu. Nah, sehingga kalian harus tetap aware ketika kalian memeriksa pasien dari anamnesis, pemeriksaan fisik, oh ini pasiennya benar-benar stabil atau enggak kayak gitu. Dari GCS-nya kalian bisa lihat, dari FAS-nya kalian bisa lihat. Oke ya. Oke, jadi kalian bisa bertemu pasien di tempat-tempat ini nanti. Seperti ini alurnya. Oke, lanjut. Nah, ini alur pasien poli. Nah, jadi kalian kerjanya di poli apa sih? Tadi kan yang di poli itu yang bisa bertanggung jawab itu dokter spesialis yang bertanggung jawab ya, tergantung stasiun kalian masing-masing nanti. Nah, ketika pasien datang, kalian tuh harus ngapain? Oke. Ada dokter spesialis yang menghandle semuanya, dari awal anamnesis sampai terakhir mereka yang handle. Koas itu nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi ada juga dokter spesialis yang membolehkan kalian belajar. Oke. Nah, jadi kalian ngapain? Baru masuk nih misalnya pasiennya. Kalian anamnesis. Oh, kalian tanyakan nih, misalnya pasiennya ulkus gaster. Kalian tanyakan, oh keluhannya apa, Pak? Tapi itu cara yang salah sih. Maaf. Awalnya kalian gini juga perkenalkan diri. Oh, nama saya Dokter A. Nama saya Dokter Tommy. Oke. Saya nanti yang bertugas di klinik ini. Kalau udah dokter, tapi kalau koas bilang aja, saya dokter muda. Nah, saya dokter muda sebagai asisten dokter spesialis AAA. Gitu ya. Nanti kalian analisis, keluhannya apa Pak? Dari identitas dulu, namanya siapa, usianya berapa, kemudian sudah menikah atau belum, tinggalnya di mana, pekerjaannya di mana. Kalian tanya identitas karena penting. Kalian ketika mungkin nggak tahu penyakit apa gitu ya, oh ini penyakit apa sih ya? Kemudian kalian berpikir, gimana cara aku tahu ini penyakit apa? Kalian bisa bertanya pekerjaannya. Oh pekerjaannya A, mungkin hanya penyakitnya B. Karena secara epidemiologi itu bersangkutan. Kemudian tempat tinggalnya. Oh, pasiennya demam nih. Kalau di Yogyakarta itu daerah endemi Kulon Progo terhadap malaria. Oh, kalian tanya, oh Bapak tinggalnya di mana? Oh, di Kulon Progo dok. Oh, sekarang keluarnya apa? Demam menggigil. Oh, ini malaria. Kemungkinan. Itulah epidemiologi. Jadi, salah satu senjata kalian menanyakan latar belakang pasien. Oke, segitu aja ya. Kalian tanyakan aja yang penting-penting. Nanti kalian tulis di CPPT. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik yang ya CPPT ini apa? Nanti ada di RM itu. Di RM akan ada satu lembar khusus yang bernama CPPT, catatan pasien terintegrasi, perkembangan pasien terintegrasi. Nanti kalian akan menulis swab di sana. Di belakang ada contoh swab itu seperti apa. Setelah kalian analisis, pemeriksaan fisik, kemudian kalian tuliskan CPPT, kemudian kalian antar tuh pasiennya ke ruang dokter. Nah, kalian antar, kemudian kalian jelaskan,
dokter ini pasien A, keluhannya ini. Temuan fisiknya ini. Oke, selesai. Ada juga dokter yang malah, ya udah, kalian yang antar pasien, kemudian kalian duduk, melihat dokternya bekerja. Mereka akan anamnesis ulang, pemeriksaan ulang. Di sana kalian akan mencocokkan apa yang kalian temukan dan apa yang dokter itu temukan juga. Kalau mengalami perbedaan, kalian bisa tanyakan ke dokter. Nah, kemudian habis itu menulis resep. Setelah dokter selesai anamnesis, pemeriksaan fisik, beliau akan menentukan diagnosis dan akan menulis resep. Kadang-kadang kita diberi kesempatan untuk menulis resep. Nanti kalian akan menulis resep sesuai dengan arahan dokternya. Oke? Nanti tulis resep yang lagi artis ya. Masih ingat kan kayak signatura berapa, kayak gitu ya. Nanti kalian belajar itu lagi. Nah, ada beberapa keadaan khusus, di mana nanti pasiennya dirawat inapkan seperti tadi, ada tindakan medis, misalnya pasien-pasien bedah yang butuh hacking atau butuh selain hacking itu pemasangan kateter, pemasangan NGT, itu tindakan medis. Kemudian bisa konsultasi ke spesialis lain, misalnya nih pasien interna nih, dia hipertensi, kemudian ternyata dia hemiparesis. Nah, ini kemungkinan hipertensi yang terjadi sudah menyebabkan stroke, sehingga dokter interna itu nggak punya andil lagi untuk menangani stroke, sehingga harus dikonsultasikan ke spesialis. Gitu. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara konsultasi ke spesialis lainnya, kayak gitu. Nanti kalian akan belajar, dipandu sama dokter spesialisnya. Oke? Pasien bangsal sebenarnya sama. Nanti kalian akan menanyakan keluhan pasien, progres keluhannya seperti apa. Nah, bedanya sini ada progres keluhan. Oke. Nanti progres keluhannya misalnya, oh kemarin nyeri perut berat, sekarang gimana? Oh, nyeri perutnya sudah semakin ringan. Nanti kalian tulis di PPT. Nah, setelah kalian memeriksa pasien, kalian tunggu dokternya nih, menunggu dokter visit. Ya. Nah, nanti ketika dokternya visit maksudnya apa? Nah, setiap pagi rutinitas dokter itu akan datang ke rumah sakit, kemudian menjenguk pasien yang dirawat inap, atau istilah divisit. Nah, habis itu baru ke poli. Oke, nanti kalian akan mengikuti alur seperti itu. Nah, sembari kalian menunggu dokter visit, kalian selesaikan dulu semua pasien beliau, anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan tulis di CPPT. Nanti ketika beliau datang, nah kalian langsung nih kumpul, dokter pasiennya ada segini jumlahnya. Kami temukan pasien A, sekarang keluhannya ini, temuan fisiknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kalian arahkan dokternya ke sana. Ya, kita sebagai murid bagi dokter-dokter itu, kita setidaknya bisa membantu juga. Nah, kemudian setelah selesai visit itu berkunjung ke masing-masing pasien, misalnya ada 20 pasien, oke, kalian ke 20 pasien itu kalian antarkan dokternya, dan setelah kalian jelaskan pasien ke masing-masing pasien itu ke dokter, dokternya akan periksa sendiri dan kalian cocokkan lagi. Jadi cocok mencocokkan gitu ya. Nah, ketika kalian jadi kemudian, ini habis itu mengikuti aktivitas dokter. Setelah visit pasien, kalian ngekor deh sama dokter itu kemanapun. Mau dia ke poli ataupun ke ruang operasi, kalian ikut aja. Nah, sesuai pembagian nanti ya. Nanti kalian berbagi sama teman-teman kalian, oh hari ini ikut dokter siapa, besok ikut dokter siapa aja, seperti itu. Nah, ada juga keadaan khusus di mana nanti seperti tadi, kalian ikut operasi, ikut jaga poli, bisa juga jalan-jalan. Kalau dokternya baik, kalian diajak jalan-jalan, makan-makan kayak gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang paling tunggu-tunggu nih, instruksi pulang. Kalau udah ada instruksi pulang, kalian boleh pulang. Ya. Nah, aku sarankan, karena masa pandemi, kalau kalian masih semangat belajar, kalian boleh di FS, tapi jangan lama-lama. Karena biar nggak terpapar lebih ya sama COVID. Oke, ini contoh CPPT ya. Nah, misalnya ini catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ada nama, nomor RM, nama, jenis kelamin, seperti itu. Nah, pertama-tama kalian tulis nih, misalnya hari ini, Kamis, ada pasien ke poli nih, ada pasien ke poli. Nah, kalian tulis, oh ini hari Kamis, 16 September 2021, pukul 8 pasiennya datang. Oke, ini profesi siapa? Kalian tulis SPPD. Jangan tulis koas di sini ya, atau dokter muda. Kan, ini SPPD, karena kalian mewakili beliau dalam menulis. Oke, setelah itu kalian tulis nih, SOAP. Nah, ini yang namanya SOAP ya. S untuk subjektif, keluhan, objektif, temuan fisik, assessment itu diagnosis, dan P, nah planning.
rencana terapi. Nah, asesmen kalian tulis nih, temuannya apa aja. Oh, mengeluhkan nyeri perut, tulis. Positif mual, positif muntah, positif. Oke. Kemudian warna kehitaman dan cair, positif. Oh, ada BAB hitam ternyata. Kemudian, oh ada riwayat minum dexamethasone untuk nyeri lutut. Kalian tulis itu semuanya. Jadi intinya kalian masukkan semuanya yang bernilai positif, dan jikalau nilai negatifnya itu mempengaruhi, kalian masukkan juga. Misalnya, oh ada riwayat hepatitis B, ternyata nggak ada, oke. Itu jauh, masih jauh ya. Misalnya ada riwayat, apalagi ya, ya lewat trauma misalnya kan, mungkin aja kan ada BAB kehitaman karena trauma abdomen. Nah, bilang aja, oh trauma negatif, bisa kalian masukkan. Ya, intinya seperti itu ya di subjektif. Kemudian objektif kalian isi apa aja, ada keadaan umum. Keadaan umumnya baik, oke, pasien nggak merasa nyeri gitu misalnya, nyerinya biasa-biasa aja. Oke. Kemudian kompos mentis, nah, E, V, M, ini harus kalian cek ya juga ya. AI-nya gimana, verbalnya gimana, kemudian motoriknya gimana. Kemudian kalian tulis periksa tensinya, heart rate-nya, oke, respirasi, suhu, dan juga fast score. Oke, fast score, mungkin sembari belajar, kalian bisa tanya perawatnya, oh Pak, ini fastnya kira-kira berapa ya? Nah, nanti dibantu untuk menjawab fastnya. Kemudian dari kepala beberapa yang bisa kalian lihat. Nah, misalnya nanti kalian catat aja temuan-temuannya di sini. Nah, ketika di poli, nanti tergantung kebijakan dokternya. Nanti untuk A, assessment itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, pasti dokternya nulis. Jadi, melena, et causa suspect ulceratus, ini dokternya nulis. Hipertensi grade 1. Nah, ini kan 145 ada hipertensi ya. Kemudian nanti terapinya apa aja? Oh, ini melena nih, berbahaya. Nah, ya dirawat inapkan saja. Dirawat inap apa aja obatnya? Infus RL, pantoprazol, ondansetron. Nah, ini nanti ketika dokternya ngomong ini, kalian sembari menulis resep. Oke. Nah, ini ada nih. Jikalau pasien bangsal jikalau nanti ada ini pasien bangsal, oke. Nah, ini kan tadi settingnya poli misalnya. Kalau di bangsal, waktu kalian visit, nah kalian membuat ini lagi. Misalnya visit pagi jam 8 kalian ke rumah sakit. Oke. Kalian ketemu pasien, kalian tanyakan, oh keluhannya apa, kalian tulis di sini, temuannya apa saja. Kemudian, oh ini assessment-nya. Oh, kalian tulis. Kalau di poli nggak boleh nulis. Oke. Tapi kalau di bangsal kalian boleh menulis, tapi semuanya kembali ke kebijakan dokter masing-masing, apakah boleh menulis atau enggak. Nah, karena dokter spesialis memberi kita kesempatan untuk belajar menulis CPPT. Nah, misalnya nih, melena et causa suspect ulceratus. Nah, sumpahnya dia udah dirawat misalnya 5 hari nih, kalian tulis nih, DPH 5 hari, dalam perawatan hari kelima. Gitu ya. Nah, habis itu terapi-terapinya kalian tulis juga. Nah, instruksi misalnya cek darah lengkap. Nah, ini nanti ikuti dari instruksi dokter. Ya, intinya ini itu kalian bisa tulis sesuai apa yang kalian temukan, sedangkan assessment dan planningnya kalian bisa ikuti hari kemarin. Jadi hari ini tinggal melanjutkan. Nanti kalian akan diajari juga kok sama kakak-kakak tingkat kalian yang ada di rumah sakit itu. Jadi tenang, kalian ke sana bukannya single factor, tapi kalian punya kakak minggu istilahnya, atau kakak tingkat yang nanti akan membantu kalian untuk beradaptasi. Bisa juga sebagai tameng ya. Kalau kalian salah, mereka dulu yang disalahin. Mereka gitu. Tapi kalian jangan berbuat kesalahan juga, kasihan mereka. Karena suatu saat kalian juga yang akan jadi kakak minggu. Nah, kalau adik minggunya kayak gitu, kalian yang salah ya. Oke? Jadi saling bantu-membantu. Oke, next. Oke, ini alur pasien IGD ya, tapi di sini nggak dijelaskan. Nanti kita akan ada kelas khusus untuk persiapan dokter muda menghadapi IGD. Ya, jadi tunggukan ya. Ditunggu kelas-kelas. Oke, pembagian tugas. Nanti ada di KUAS itu ada 2 macam stase besar dan stase sedang. Stase besar itu ada interna, obgyn, anak, dan bedah. Oke, nanti di masing-masing stase ini pun nanti ada pembagian. Misalnya di interna sendiri ada stase paru, ada stase jantung, kayak gitu. Obgyn, anak, bedah juga ada seperti itu. Stase sedang, nih ada IKM, forensik, THT, jiwa, kulit, radiologi, anestesi, saraf, dan mata. Tergantung kalian masuknya di mana. Nah, stase besar itu cenderung lebih lama. Kalau di FKUI sendiri itu sekitar 11 sampai 12 minggu. Kalau status sedang itu sekitar 5 minggu. Jadi singkat banget. Oke, tenang. Tadi ada banyak kerjaan kan, ada yang di bangsal, ada yang di poli, ada yang di ruang operasi. Apakah kalian dalam sehari ke semua itu? Enggak. Kalian berkelompok. Nah, di dalam kelompok itu kalian bekerja sama.
Ya, kalian bekerja sama, kalian bagi-bagi tugas. Oh, hari ini aku di Bangsal, besok aku di Poli, atau enggak kebalikan. Oh, aku nanti ikut dokter A tugasnya seminggu ini. Nah, dokter A setiap hari di Bangsal, tapi di Polinya cuma hari Senin sama Rabu kayak gitu. Jadi pinter-pinter kalian aja mengatur. Tapi biasanya setiap universitas, nah itu sudah punya adat masing-masing. Nanti kalian tinggal ikuti alurnya, ikut aja. Oke? Nah, misalnya nih, ya stase besar itu bisa full team. Nah, tergantung berapa banyak di batch kalian. Nah, bisa 4 orang, bisa sampai 10 orang, satu stase besar. Nah, kalau stase sedang itu setengahnya biasanya. Misalnya, bilang saja setiap kelompok itu terdiri dari 4. Oke, nanti stase besar 4 orang, stase sedang dibagi 2 orang. Ada yang di Poli 1 orang, ada yang di Bangsa 1. Oke, itu ya. Oke, tadi cukup sekian untuk pasiennya. Yang kedua, tugas ilmiah kalian. Tugas ilmiah kalian itu ada 5 rata-rata pada umumnya. Pertama ada mini CX. Ya, ada mini CX. Mini CX ini kayak OSCE mini. Kalian nanti anamnesis dan pemeriksaan fisik di depan dokter, nanti dinilai sama beliau. Dokter spesialis ya. Nah, itu aja. Kemudian ada Menkas, manajemen kasus. Manajemen kasusnya ngapain? Ya kalian kayak presentasi kasus biasa. Sering kan waktu di preklinik presentasi kasus. Nah, kalian presentasi kasus kayak gitu. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik yang kalian dapatkan, terus asesmen menurut kalian itu apa, dan terapi yang kalian berikan itu apa. Kemudian ada journal reading juga, yaitu critical appraisal. Oke, nanti kalian bertugas atau mencari kelemahan dan kelebihan dari masing-masing jurnal yang kalian baca, itu kalian presentasikan. Kemudian ada DOPS juga, ujian tindakan medis. Nah, jadi kayak USC, tapi lebih ke arah tindakan medis. Misalnya pasang infus, kemudian pasang kateter, pasang IGP. Dan terakhir ada Osler. Osler ini sebagai akhir dari stase, ujian akhir stase. Oke. Kalau ini kalian bisa lakukan mini CX, Menkas, Jording, DOPS, ini kalian bisa lakukan selama koas, selama stase, kapanpun boleh kalian lakukan. Disarankan untuk secepat mungkin, jangan menunda-nunda, biar nggak numpuk di belakang. Karena kalian ada satu kelompok dan kalian ketika satu orang presentasi, kalian harus ikut presentasi orang itu. Nah, sehingga kalian harus bisa mengatur waktu antar kelompok. Ya. Nah, Osler sebagai ujian terakhir. Nah, setelah Osler, kalian akan berlanjut ke fase berikutnya. Kalau lulus. Tapi mudah-mudahan lulus ya. Pasti lulus. Asal kalian telaten. Oke, kita beralih sekarang ke general examination, materi kedua. Di stase interna. Seperti saya bilang tadi, ini bukan hanya stase interna, karena kalian boleh juga menerapkan prinsip ini di stase-stase yang lainnya. Oke. Stase interna itu bisa dikatakan sebagai gerbang dari stase-stase yang lainnya. Kenapa? Karena stase interna memiliki basic dari semuanya. Ketika kalian pergi ke stase lain, kalian membawa ilmu dari stase interna, kalian bisa terapkan. Oh, stase interna mempelajari dari atas ke bawah, dari kepala sampai kaki. Nah, dibawa ke saraf berguna, dibawa ke bedah tambah berguna, dibawa ke objek berguna, kemana-mana berguna. Kecuali kemana? Gak ada kecuali sih, semuanya berguna, gitu ya. Nah, intinya kalau fase pertama kali interna bersyukurlah, tapi kalau nggak interna nggak masalah. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, ilmu penyakit dalam itu adalah gerbang dari segala penyakit, atau bisa dibilang screenernya lah. Ketika kalian mendapatkan suatu penyakit interna, kadangkala dia tumpang tindih dengan departemen-departemen atau stase-stase yang lain. Misalnya bedah. Pasien itu datang dengan keluhan nyeri perut nih. Nah, setelah kalian periksa, oh ternyata ada masalah A, B, C, D, E. Oh ternyata ada ulkus gaster. Ulkus gaster itu punya interna. Tapi ketika ulkus gaster itu udah bikin perforasi, itu udah nggak punya interna lagi, itu punya bedah. Oke. Nah, sehingga keadaan ileus itu biasanya dibawa ke interna, namun setelah diagnosis, oh ini bukan seputar ileus, ini perforasi, ini dibawa ke interna. Appendicitis sama, nyeri perut. Ketika appendicitis itu butuh pembedahan, dia dilakukan pembedahan, dirujuk ke spesialis bedah. Hemorroid juga seperti itu. Saraf itu berawal dari rata-rata penyakit-penyakit kardiovaskular, hipertensi,
pasien-pasien hipertensi misalnya. Oh, pasien hipertensi udah dirawat 10 tahun sama dokter spesialis interna. Ternyata tahun yang ke-11 pasien itu datang tiba-tiba dengan nggak bisa ngomong. Kemudian hemiparese. Kemudian apa yang kalian lakukan? Ya, dikonsultasikan ke penyakit saraf karena kemungkinan sudah terjadi stroke. Mata juga gitu, hati-hati pada penyakit mata. Kadang-kadang pasien itu mengeluhkan pusing karena hipertensi. Tahu-tahunya hipertensinya udah berkomplikasi menjadi glaukoma. Ya. Nah, ini harus benar-benar sebagai dokter muda di stase interna, pikiran kalian harus broad kayak gitu. Kalian memikirkan segalanya. Mungkin kalau kalian dokter lagi stase kulit, kalian bisa fokus ke kulit. Ya, nggak perlu memikirkan yang lain-lain lagi. Organ nggak usah. Tapi sebagai mahasiswa atau dokter muda di stase internal, kalian harus broad pikirannya. Harus banyak yang kalian jadikan diagnosis banding. Nah, apakah kalian bisa menguasai itu? Ya, jujur saja nggak bisa sih. Karena apa? Kita cuma belajar sekitar 12 minggu. Sedangkan di internet itu banyak hal yang harus pelajari. Sehingga kalian harus belajar LO dari kampus, yang SKDI 4A terutama. Itu harus paripurna kalian pelajari. Sembari pelajari ya penyakit-penyakit yang lainnya. THT juga bisa, tumor leher misalnya. Nah, pasien datang dirujuk oleh puskesmas. Diagnosisnya suspek tiroid. Ternyata waktu diperiksa, ini bukan tiroid nih. Nah, ini tumor-tumor leher lainnya. Ini punya THT. Kayak gitu. Kulit juga, gangguan pigmen, Cushing syndrome, DM, Addison disease, kekurangan hormon kortisol itu bisa mengubah dari pigmen seseorang. Nah, sehingga, karena ada kerusakan pigmen atau kelainan pigmen, bisa kalian konsultasikan ke kulit. Santoma, adanya penumpukan lipid di kulit, nah itu meskipun dislipidemia kalian obati, dan sudah sembuh, santomanya nggak bakal hilang. Nah, itu punya spesialis kulit untuk menanganinya. Candidiasis juga biasanya orang-orang yang autoimun atau dia imunodefisiensi, kadang-kadang mudah sekali kena candidiasis. Sehingga nanti jika terjadi candidiasis kutis misalnya, kalian rujuk ke dokter kulit. Nah, jiwa ini psikosomatis. Banyak sekali pasien-pasien di rumah sakit yang akan kalian temui bahwa mereka itu psikosomatis. Bahkan ada somatoform disorder. Nah, kalian lihat dokter spesialisnya kerja banyak nih, tapi kok nggak ketemu penyakitnya. Ternyata ada gangguan somatoform. Atau enggak, ini kok cuman gastritis, dia sampai teriak-teriak penyerian kayak gitu, fasnya sampai 10, padahal cuma gastritis. Ternyata dia ada psikosomatis. Nah, kayak gitu ya. Jadi internet ini sebagai gerbang screening terhadap penyakit lain. Nah, jadi di internet kalian bisa sembari menangani pasien-pasien di luar stase malahan. Nah, karena pasti kalian akan diajak bergabung ke penyakit-penyakit dari stase lainnya. Ya, misalnya ada seperti ini, dia penyakit kulit, psoriasis misalnya, tapi dia ada DM juga. Nah, kalian nanti ke sana untuk mengobati DM sembari lihat penyakit psoriasisnya. Jadi broad banget. Misalnya juga pasien tiroid, nah tapi dia hamil. Nah, gimana? Ya udah, kehamilannya ditangani oleh stase Obgyn, kalian menangani tiroid, tapi sambil lihat, pasien hamil itu seperti itu. Jadi kalian sekali dua uang buat belajar. Oke? Next. Nah, ini untuk gejala tersering. Gejala terseringnya yang mungkin bisa kalian anamnesis nanti, encephalopati kalau di central nervous system. Nanti bisa penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, delirium, itu sering kalian temui. Afasia, pusing berputar, sering juga. Kardiopulmonal, sesak nafas, nyeri dada, batuk, hemoptysis, itu. Abdomen ada mual muntah, paling sering mual muntah. Disfagia, nyeri perut, diare apalagi, itu banyak banget. Perdarahan juga, biasanya melena. Nah, itu sering kali temukan. Nefrologi dan urinary tract, nah oliguria, pipisnya dikit. Bahkan aku pernah dapat pasien CGD. Nah, aku bingung. Setelah tak tanya, Pak, kencingnya gimana? Saya udah nggak kencing. Nggak kencing. Sejak kapan? Udah setahun yang lalu udah nggak kencing. Setahun yang lalu? Kok bisa? Setelah tak lihat RM-nya balik, ternyata dia pasien CKD. Dia nggak ngomong kalau dia CKD. Aku kaget. Ini pasien CKD tuh. Udah stage 5, artinya ginjalnya udah nggak bisa berfiltrasi, sehingga nggak ada urin, anuria. Nah, seperti itu ya. Sesak nafas bisa terjadi pada pasien-pasien nefrologi karena build up cairan dalam tubuh, edem, anasarka, seluruh tubuhnya edem.
Nah, nyeri pinggang bisa terjadi juga pada misalnya pyelonephritis. Endokrin dan hematologi, nah ini terkait penyakit khusus ya, misalnya DM, tiroid, nanti ada gejalanya sendiri-sendiri. Anemia, leukemia. Nah, leukemia salah satu keganasan yang sering banget di stase internal. Kalian harus lihat juga nanti. Nah, atau harus kalian cermati. Infeksi salah satu cirinya demam. Namun tidak semua demam adalah infeksi. Tapi ketika kalian menemukan pasien demam, curigalah infeksi jika kalian menemukan lokal infeksi. Oke, ya. Pasien misalnya dehidrasi, shock hipovolemik kayak gitu, bisa demam bisa karena dia dehidrasi. Nah, nggak infeksi kan? Tapi ketika kalian menemukan pasien demam, berpikirlah ke sana dulu. Oke, berikutnya, nah ini sebagai seorang mahasiswa klinik, terutama dokter umum, ini adalah alat-alat yang perlu kalian persiapkan. Ada stetoskop, kemudian ada tensimeter, oximeter, termometer, dan pen light. Ini kit untuk stase internal. Apakah kalian butuh semuanya? Enggak juga. Maksudnya harus membawa semuanya? Enggak juga. Nah, nanti kalian stetoskop dan oximeter, kemudian ya pen light cukup sama pen light ya. Tensimeter dan termometer biasanya nurse station atau tempat perawat sudah menyediakan. Namun kadang-kadang tensimeternya salah gitu ataupun terbatas sehingga pekerjaan kalian lambat juga. Nah, kalau bisa kalian bawa sendiri aja nggak apa-apa, tensimeter, termometer. Tapi kit yang wajib itu stetoskop, oximeter, dan pen light. Termo sama tensi kalian bisa pinjam di bangsal. Tapi kalau kalian bawa sendiri nggak apa-apa. Oke, pemeriksaan general examination. Yang pertama pasti vital sign terlebih dahulu. Kalian cek tekanan darah. Kalau kalian ragu nih sama, jadi kalau kalian amati nanti untuk cek vital sign, kalian nggak harus cek vital sign karena perawat-perawat bidan-bidan yang ada di sana udah cek vital sign terlebih dahulu dan dia dilaporkan di RM. Oke, namun kita kalau ragu dengan pemeriksaan itu, kita bisa mengecek sendiri. Nah, makanya tadi bisa bawa tensi sendiri kalau mau. Nah, itu ya. Nah, bisa dicek. Terutama kalau bisa yang tensimeter raksa, karena ini lebih teliti untuk pemeriksaannya. Kemudian lebih baik bisa diperiksa dengan dua ekstremitas, karena kita tidak tahu apakah dia mengalami gangguan pembuluh darah besar atau enggak. Misalnya ada coarctatio aorta, kemudian tachycardia arteritis. Nah, ini penyakit-penyakit yang nanti kalian pelajari ya, khusus kalian pelajari. Ya, gimana sih ini kedua penyakitnya? Nah, nanti salah satu dari anggota ekstremitas kalian akan berbeda tekanan darahnya dengan yang lainnya. Misalnya yang mengalami gangguan pembuluh darah kanan, maka yang kiri itu normal, sedangkan kanan rendah tensinya. Nah, ini bisa kalian temukan dengan hanya pengukuran vital sign saja. Heart rate juga kayak gitu. Ketika kalian menghitung heart rate, usahakan sambil cek pulse rate, karena bisa saja terjadi pulse deficit, sehingga terjadi karena adanya AF, atrial fibrillation, dan ventricular tachycardia. Ini harus kalian selalu usahakan. Jadi kalian auskultasi, sekalian auskultasi jantung, sekalian kalian lihat pulse rate-nya. Oh, sama. Oh, nggak ada masalah. Oh, beda. Oh, ini pulse deficit. Nah, kenapa pulse deficit? Nah, itu perlu kalian cek EKG nanti. Untuk materi EKG, nanti bisa kalian dapatkan di kurs berikutnya, di free class berikutnya ya. Respiration rate-nya juga hati-hati menghitung respiration rate, usahakan 1 menit. Kalau ada yang irregular, kalian bisa cari sebab metaboliknya. Misalnya kayak DM, cosmol, ya, cosmol, deep and hyperventilation, irregular tuh kan, atau enggak ada cedera cerebral yang menyebabkan nafasnya irregular. Nah, itu bisa kalian amati nanti. Suhu, oke, suhu jika ragu bisa kalian cek. Nah, seperti itu ya. Ini untuk vital sign penting karena ini bisa mengarahkan ke perkembangan pasien, baik dia lebih baik, terutama pasien-pasien hipertensi, dan juga atau kan lebih buruk, terutama pasien hipertensi dan shock. Oke, pertama ke analisa kepala dan leher terlebih dahulu. Nah, pasien-pasien di kepala dan leher ada beberapa macam penyakit yang mungkin kalian temui. Ada anemia, gangguan abdomen, keganasan dan HIV, dan juga tiroid. Penyakit-penyakit inilah yang biasanya bisa kalian temui di pemeriksaan kepala dan leher.
Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, karena di kepala dan leher ini ada beberapa bagian tubuh yang akan berkolerasi dengan tubuh secara sistemik. Misalnya mata nih, konjungtiva anemis. Nah, ada banyak pasien yang HB-nya 2, bahkan 1 kayak gitu, tapi dia nggak ada keluhan. Percaya percaya, aku pernah mengalaminya. Pasien itu HB-nya cuma 2, tapi pasiennya seger, ngomong bagus. Ternyata setelah dicek HB, wah cuma 2. Aku lihat konjungtiva, ternyata anemis banget, putih banget. Nah, sehingga konjungtiva anemis ini bisa menggambarkan keadaan umum pasien tersebut. Misalnya dia CKD, adanya perdarahan yang tidak bisa dilihat, misalnya perdarahan digestif, ada juga keganasan, dan gizi, malnutrisi, bisa menyebabkan anemia juga kan. Nah, konjungtiva anemis itu yang bisa kalian lihat. Sklera ikterik, sklera ikterik itu biasanya pada keadaan organ-organ digestif, infeksi juga, misalnya malaria. Nah, sekarang kayak, oh ini itu skleranya benar-benar ikterik apa enggak sih? Karena susah untuk membedakan dia ikterik atau enggak. Nah, jadi apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa cross check sama lab. Oh, labnya SGOT, SGPT-nya tinggi ternyata. Oh, berarti dia emang selain ikterik. Nanti kalian bakal tahu, oh segini toh batas ikteriknya. Jadi itu butuh observasi sendiri untuk menentukan dia ikterik atau enggak. Kelainan lokal mata. Nah, kelainan lokal mata ini bisa menandakan penyakit yang lebih serius. Misalnya kalian akan ketemu skleritis misalnya pada stase mata kayak gitu. Oh, skleritis itu penyebabnya apa? Bisa autoimun, bisa TBC, bisa rheumatic arthritis, SLE, bahkan IBD, inflammatory bowel disease. Nah, sehingga hal-hal yang bisa kalian temui di mata itu banyak sekali bisa menggambarkan diagnosis. Jadi pengetahuan tentang keadaan umum mata saja kalian bisa berpikir banyak. Gitu. Di mulut kalian bisa lihat ada pseudomembran. Biasanya karena kandidiasis, keganasan seperti leukoplakia, bahkan HIV. Nah, kandidiasis kan salah satu infeksi opportunity. Jadi ketika lihat kandidiasis pada orang dewasa, kemungkinan sudah ke HIV itu lebih tinggi. Nah, kebersihan mulut, lidah kotor, tremor, itu bisa kalian temuin juga. Namun dental problem, komplikasi dari masalah gigi itu sangat penting. Misalnya kayak rheumatic heart disease, itu kan dari masalah gigi sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu harus kalian amati. Oke? Mungkin sebagai dokter muda, kalian nggak begitu penting banget dalam artian urgent banget untuk mengetahui itu semua, tapi ketika kalian menjadi dokter umum suatu saat nanti, itu sangatlah penting untuk menegakkan suatu diagnosis. Leher ini ada tiroid, pembengkakan lini media, dan bergerak saat menelan itu tanda-tanda tiroid. Oke? Nah, bisa kalian cek duitnya juga. Namun, tumor-tumor lain selain tiroid juga ada. Misalnya, dia tidak bergerak saat menelan, lokasi selain lini media. Itu bisa menggambarkan tumor-tumor jenis lainnya, misalnya Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, kemudian lipoma, ateroma, scleroderma. Ini penyakit-penyakit mungkin ya beberapa dari kalian udah baca ya, tapi mungkin kalau ada yang belum paham bisa dibaca lagi. Oke, ini sesuai waktu kalian saja untuk memahami tumor-tumor yang ada di leher. Seperti itu. Oke, ini kebanyakan stase-stase di luar internal. Ini ada pada bedah semua sebenarnya, namun bisa saja dia masuk ke penyakit dalam. Sehingga seperti saya bilang tadi, sebagai gerbang ketika menemui suatu masalah. Oke, ini ya, ini anemia putih banget ya. Nah, ini jaundice kuning. Ini state walk sign untuk thyroid grave disease. Salah satu triasnya yaitu ophthalmopathy. Matanya seperti melotot kayak itu, melototi orang lain, serem banget. Jadi kalau kalian dipotong sama pasien jangan marah, ya, jangan marah. Kali aja dia tiroid kayak gitu ya. Oke, skleritis seperti tadi yang saya bilang, dia bisa merupakan manifestasi dari penyakit sistemik. Oral candidiasis. Nah, ini oral candidiasis. Kalau kalian bekerja atau sedang bertugas di poli HIV atau polyVCP istilahnya, volunteer untuk berusaha HIV, ini sering kalian ketemui oral candidiasis. Leukoplakia, oral leukoplakia. Nah, ini kalian sering temui. Nah, ini goiter ya, pembesaran tiroid. Ya. Nah, ini salah satu hal yang mungkin akan sering kalian ketemui di stase internal. Oke. Dan bukan hanya stase internal, semua stase bisa kalian temui jikalau dia ada cross penyakit di sana. Oke, kedua toraks jantung. Di penyakit jantung bisa kalian temui CHF, sering tuh, aritmia juga sering. Aneurisma aorta sering banget. Nah,
Dan ini paling susah didiagnosis karena tersembunyi gejalanya. Tapi itu lumayan sering. Kemudian ada infeksi endokarditis atau infektif endokarditis. Oh iya, IE seharusnya infeksi endokarditis dan rheumatic carditis karena infeksi. Ini juga bisa kalian temui. Nah, ketika inspeksi otomatis kalian bisa lihat ictus cordis, usahakan dilihat. Tapi kadang-kadang kita tidak sempat untuk melihat ictus cordis. Nah, kalian bisa palpasi saja ictus cordisnya. Oke. Inspeksi kalau susah dipalpasi aja. JPV bisa kalian lihat di mana nilai normanya kurang dari 7. Nanti kalian waktu periksa JPV usahakan pasien diposisikan semipolar ya. Oke, ini dua hal yang mungkin kalian penting amati ketika inspeksi toraks, terutama untuk meriksa jantung. Palpasi, kardiomegali. Ketika kalian perkusi batas jantung, kalian bisa melihat apakah dia kardiomegali atau tidak. Tapi hati-hati, kadang-kadang ada dextrokardia. Ternyata apexnya ada di kanan bukan di kiri. Nah, sehingga kalian berpikir, oh waktu di perkusi batas jantung aku yang kiri aja biar gampang. Biasanya kan kalau dia kardiomegali cuma lebaran ke kiri gitu loh, lebih dari midclavicularis 5. Ternyata kalian nggak periksa kanan jantung, padahal jantungnya dextrokardia. Ada beberapa kasus seperti itu. Trill juga kalian bisa raba untuk menentukan derajat CAF-nya. Auskultasi. Oke, auskultasi, dengarkan suara keempat katup jantung. Susah memang, susah. Sehingga ketika kalian mendengar suara jantung, kalian harus belajar dan cocokkan dengan dokter spesialis. Kalian minta koreksi dari dokter spesialis. Kalian laporkan, dokter, saya menemukan suara seperti ini seperti apa ya sebenarnya? Apakah itu galup namanya, ataukah itu opening click namanya, atau snap? Nah, kalian dengarkan itu dan kalian cocokkan dengan dokter spesialis. Suara paru, bronki basal-basal, dan juga suara-suara penyakit-penyakit COPD. Nah, sehingga nanti akan terjadi korup pulmonal. Itu ya. Oke, ini pada jantung. Oke, ini ya. Kalian harus di otak kalian harus tahu, oh ini toh aortik, oh ini toh pulmonal tempatnya. Proyeksikan jantung itu untuk tempat auskultasinya. Oke. Kemudian ini jugularis venous pressure, kalian udah bisa lihat tanpa kalian lakukan manuver dia udah gede kayak gini. Oke. Namun jarang ya. Jarang ya, terutama di RSUD itu agak jarang menemukan yang separah ini. Tapi ada. Nah, female thorax. Nah, kalian sebagai nanti mahasiswa koas, mau kalian laki-laki, perempuan, kalian harus siap berhadapan dengan lawan jenis. Jika kalian bertugas untuk memeriksa seorang wanita, minta izin terlebih dahulu untuk meriksa. Kalau diizinkan kalian periksa, kalau tidak masalah. Oke. Kalian biasa palpasi perkusi biasa, namun jika kalian agak susah perkusi, minta beliau menjibatkan payudaranya terlebih dahulu untuk memudahkan kalian untuk melakukan pemeriksaan. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk yang paru sendiri, penyakit yang sering itu paru, yaitu pneumonia. Kemudian ada pneumotoraks, yang spontaneous pneumotoraks, efusi itu sering banget. Bahkan sebagai makanan kalian sehari-hari efusi. Seperti mungkin kalian pernah tahu tindakan torakosintesis mengambil cairan dari efusi pleura itu bisa setiap hari kalian 2 atau 3 akan belajar untuk mengambil cairan itu. Nah, itu adalah hal yang menarik di stasiun ternak. TBC, tuberkulosis, COPD itu makanan kalian juga. Keganasan mungkin agak jarang di RSUD, karena di RSUD, terutama RSUD tipe B dan ke bawah itu, lebih ke arah diagnosis, sedangkan tata laksana nanti dirujuk ke RSUD A. Nah, bentuk toraks, waktu kalian inspeksi untuk menentukan penyakit ini, nanti lihat dia tuh ada pextum excavatum enggak, carinatum ada enggak, cembung atau cekung enggak. Nah, diameternya gimana, apilateral, deviasi trakea ada enggak. Terkesan teoritis, tapi inilah yang bisa kalian lihat ketika kalian melakukan inspeksi toraks. Ketika kalian bingung, oh toraks ini apa yang harus diinfeksi ya? Apa ya? Aduh, nggak tahu. Ya udah, ingat ini. Oke, kalian ingat kurs ini. Nah, kalian bisa ingat, oh ini tuh yang harus keperiksa, misalnya gitu. Retraksi SIC itu bisa terjadi pada gangguan nafas berat atau bahkan malnutrisi. Nah, malnutrisi dia sebenarnya nggak retraksi SIC, spasium interkostal. Namun karena dia malnutrisi aja, lemak subkutannya menghilang sehingga kelihatan kayak retraksi. Jadi kalian bisa membedakan itu. Perkusi, redup ketika pneumonia, efusi, atelektasis, hematotoraks. Nah, seperti itu perkusinya redup.
Nah, hipersonor biasanya pada pneumotoraks. Palpasi akan kalian lihat simetrisitasnya, kemudian frame itu stabil antar paru kanan dan kiri. Kemudian kalau bisa kalian palpasi nih kelenjar ini supraklavikular maupun intraklavikular di sini ya, kalian palpasi. Kalian lihat, oh ada pembesaran apa enggak? Untuk melihat ini ada TB atau metastasis dari karsinoma paru. Nah, ketika kalian menemukan tanda-tanda itu, aku yakin kalian pasti senang. Karena itu ilmu yang bisa kalian dapatkan. Ya, enak banget kalau ketemu pasien-pasien seperti ini. Ya. Kemudian suara paru. Nah, suara paru ini ya zigzag ya kalian dengarnya ya untuk menyesuaikan kanan dan kiri. Nah, jadi kalau lebih mudah, kalau ketika mau auskultasi paru itu suruh pasien tarik nafas. Oke Pak, tarik nafas. Hembuskan. Oke, nah, ganti. Pak, tarik nafas. Hembuskan. Nah, kayak gitu ya. Itu kalian lakukan terus-terus kayak gitu. Kalian boleh mengikuti ini atau lebih baik mengikuti ini ya, nanti biar lebih terarah. Yang paling khas letaknya yaitu ini, basal paru dan juga apex. Basal paru itu ada CHF, apex itu ada TB, perselubung apex. Nah, ini dua tempat yang mungkin kalian harus lebih teliti mendengarnya kalau kalian udah tahu diagnosisnya. Sehingga kalian, oh iya benar ya, pasien TB itu di apexnya itu ternyata suaranya aneh. Ternyata yang lainnya biasa-biasa aja. Atau pasien CHF. Pada pasien CHF, oh yang lainnya kok biasa. Terus basal parunya kok suaranya ada kayak kris-kris gitu ya. Itu ada rongki basa-basa. Gitu. Nanti kalian akan temui itu. Namun ketika kalian nggak tahu, oh ini sebenarnya suara apa ya? Nah itu kalian nanti cocokkan dengan mungkin kakak tingkat kalian dulu atau kakak minggu kalian, lalu nanti cocokkan ke spesialisnya. Oke, ini gambarannya. Nah, deviasi trakea, kalau seperti kalian lihat ini, dia bisa deviasi nih ke kiri. Nah, kemungkinan berarti ada masalah pada paru-paru kanan kalau dia pneumotoraks. Tapi kalau atelektaksis, mungkin yang kiri yang bermasalah. Jadi, kalian harus mencocokkan semua temuan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, itu bukan merupakan pemeriksaan sendiri-sendiri. Namun, ketika kalian inspeksi, kalian itu bisa mengarahkan ke palpasi. Oh, aku inspeksi ketemu ini, palpasi pasti aku ketemu ini. Ketika palpasi ketemu ini, perkusi aku pasti ketemu ini. Dan kalian cocokkan dengan auskultasi. Oh, benar, auskultasinya seperti ini. Oke, pectum carinatum, excavatum. Oke. Rata-rata yang memiliki pectum carinatum, excavatum itu normal. Oke. Karena paru-parunya sendiri sudah membiasakan. Ya, tapi apakah ada yang mengalami gangguan? Ada. Tapi rata-rata normal karena mereka udah dari kecil seperti itu sehingga mereka sudah terbiasa. Nah, COPD ini ya, ini yang emfisema, ini yang blue blotter. Kok ini enggak emfisema kan pink puffer, kok enggak pink? Ya itulah. Kadang-kadang apa yang ada di buku tidak selalu sama dengan aslinya. Ini kok katanya bronkitis kronis kok enggak blue blotter, enggak warna biru. Nah, itu sama aja ya. Nah, inilah aspek klinis dan aspek teoritis yang harus kalian padukan. Nah, gitu. Nah, ini untuk dada cembung pada kasus-kasus bisa pneumotoraks misalnya. Ini kalau kalian lihat slightly dia cembung. Nah, di internal jarang sebenarnya pneumotoraks. Dia akan langsung masuk ke ke bedah. Ya, namun yang kasus-kasus spontanis pneumotoraks kalian nggak bakal tahu. Nah, tiba-tiba ketika di ronsen, oh pneumotoraks saja. Karena nggak teliti pada saat pemeriksaan fisik. Nah, itu akan membahayakan pasien sekali. Maka ketika kalian melakukan pemeriksaan fisik, sedetail mungkin. Oke, berikutnya abdomen. Oke, di abdomen, dispepsia, diare dan infeksi, perdarahan, keganasan, ini sering kalian temui. Satu pesanku yang khusus, kalian apalkan 9 pembagian abdomen beserta organ-organ yang kemungkinan sakit ketika lokasi itu ditunjuk. Oke. Nah, di sini masalahnya, ketika pasien itu mengeluh nyeri abdomen, mereka tuh tidak bisa menunjukkan, nah, sagu. Nah, Bu, Pak, keluhannya apa? Nyeri perut, Dok. Nah, nyeri perut ya? Oh, iya, iya. Sebelah mana? Semuanya, Dok. Nah, semuanya. Secara teori sih mikirnya, apa peritonitis ya? Nah, tapi kalian harus pastikan lagi. Coba, Pak, ditunjuk. Nah, semuanya, Dok. Coba ditunjuk pelan-pelan yang sakit di mana? Oh, di sini. Di lumbal dextra kayak gitu. Ditunjuk kayak gitu. Oh, di sini sakit nggak yang lumbal sinistra? Kalian tunjuk. Oh, enggak. Katanya tadi semuanya.
Nah, kayak gitu misalnya ya. Nah, itulah pasien, pandangan pasien itu agak berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan subjektivitasnya dia dengan subjektivitas kita sehingga terciptalah suatu penalaran yang objektif gitu ya, terutama pada abdomen karena setiap regio itu menandakan suatu gejala yang berbeda dan organ yang berbeda terkenanya ya, itu akan bisa mengarahkan diagnosis yang spesifik untuk stasiun ternak. Oke. Di sini inspeksi proyeksinya memastikan lokasi nyeri pada abdomen seperti tadi ya. Ukuran abdomen, ascites, obesitas, bulging itu harus kalian tentukan juga. Oke. Kemudian jejas, ada jejas nggak? Misalnya trauma, hepar, lien. Di sini pasti merah-merah kayak gitu, misalnya pada pos kecelakaan misalnya ya. Pankreatitis ada Cullen sign, ada hematoma di umbilikusnya, kalau nggak ada hematoma di flanknya, atau istilahnya Gray Turner sign. Lokasi nyeri ya, kayak tadi ya, kalian ketika pasien nunjukin, nah nanti kalian palpasi, misalnya yang kanan sakit, yang palpasi dari arah yang nggak sakit dulu, dari kiri bawah, kiri atas, nah nanti baru ke lokal kayak gitu. Jadi caranya biar pasiennya nggak keburu sakit dok, di sana dipegang. Terus kalian pegang di arah lainnya, nanti karena sifat psikogeniknya, dia mengatakan sakit juga. Nah, itu bakal lebih bahaya. Masa hepar, kolon, dan pankreas itu bisa kalian raba kalau ada masa misalnya hepar, hepatomegali, pankreatitis, maaf pankreas misalnya CA pankreas, kolon CA kolon itu bisa kalian raba dari abdomen kayak gitu. Appendicitis, kolesistitis, dan hepatitis juga kalian bisa raba akibat dari infeksi. Appendicitis itu sebenarnya nggak bisa diraba sih, tapi kalau dia bisa menimbulkan periapendikular infiltrat, itu bisa kalian raba appendicitis itu. Tapi rata-rata enggak. Appendicitis itu bisa kalian tegakkan salah satu dengan pemeriksaan McBurney, McBurney sign, seperti galaterol ya, umbilikus ke sias. Nah, dari sini kalian tekan, nah itu sakit. Dan sign-sign yang lainnya bisa kalian aplikasikan untuk mendiagnosis appendicitis. Rectal touche, nah rectal touche penting. Nah, jadi kalau rectal touche pasiennya dimiringkan ke kiri, terus suruh dia fleksi sendi panggulnya. Kemudian baru kalian mulai rectal touche. Jangan lupa pakai sarung tangan. Oke? Nanti kalian mau rectal touche, tiba-tiba saking semangatnya, saya dok jangan rectal touche, langsung coblos kayak gitu. Kan bau tangan ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Kalian ambil sarung tangan, kemudian kalian ambil gel. Kalian ambil gel baru langsung rectal touche. Pakai telunjuk. Nah, kalau telunjuk kalian pendek, pakai di tengah. Telunjukku pendek. Dan setiap kali rectal touche pakai jari tengah. Kalian rectal touche. Dan nilai rectal touche-nya, konsistensi apa di masanya itu, apakah keras, lembek, kayak gitu ya, bisa digerakkan tidak. Nah, setelah dibuka, diambil, ada darah tidak, kayak gitu ya. Oh iya, nanti waktu rectal touche, rektumnya kolaps atau tidak untuk menandakan ilus seperti macam. Itu bisa kalian lakukan. Sebenarnya rectal touche ini banyak di stase bedah, namun di stase internal bisa juga dilakukan ketika kalian sebagai screenernya. Auskultasi, hati-hati, metallic sound pada ileus. Metallic sound itu benar-benar seperti suara panci yang dipukul sama panci lainnya. Ting, ting, ting gitu ya suaranya ya. Tapi kadang-kadang kecil sekali, sehingga kalian harus teliti banget untuk mendengar suara metallic sound. Absen, pada ileus paralitik, sebenarnya kata-kata absen itu agak ambigu ya. Ada beberapa secara klinis bahwa suara abdomen yang frekuensi rendah itu bisa dikatakan ileus. Jadi kalau kalian dalam 1 menit cuma satu aja kalian dengan kerucuk-kerucuknya, itu merupakan ileus paralitik. Misalnya kalau dikatakan 1 kali peristaltikus seperti apa, nanti kalian dengar ketika berkontraksi peristaltikus itu nanti dengan bunyi kerucuk. Kalian dengarkan itu sampai selesai kerucuk-kerucuknya. Kerucuk 1, kerucuk sampai 20 detik, itu hitungnya 2. Gitu ya. Aneurisma aorta bisa kalian dengarkan juga ketika auskultasi abdomen. Nanti ada beruit juga. Oke, ini ya. Nah, kalian harus bisa bedakan nih. Ini dia obesitas, apa ileus, apa ascites kayak gitu. Nah, selain diinspeksi, nanti kalian bisa bedakan dari perkusinya dan juga palpasi. Obesitas masih timpani kok bunyinya ya. Ileus biasanya hipertimpani. Ascites redup. Nah, bisa kalian cek dengan pakai shifting Goldness maupun tes undulasi. Nah, nanti kalian makanan sehari-hari ketemu pasien ascites untuk parasintesis. Nanti kalian akan diajari untuk mengambil cairan ascites.
Tumor abdomen. Nah, tumor abdomen ini ada banyak. Bisa saja tumor abdomennya bukan di abdomen beneran, sebaliknya dia di pelvis. Nah, sehingga ini akan jadi pasien ginekologi nanti atau pasien-pasien stasiun. Nah, kalian sebagai screener bisa juga. Melena, oke. Kalian kalau setiap kali perawatnya ganti popok pada pasien-pasien ulkus kayak gitu, kalian ikuti saja. Kadang-kadang bisa nampak melena. Ini ya, hitam. Kulansain. Nah, ini kulansain pada pankreatitis. Nah, ini hemoroid. Oke, ketika kalian mau RT di pasien hemoroid, nanti kalian bisa sibakkan dulu hemoroidnya, kemudian kalian berusaha masukkan. Oh, disibakkan nggak bisa ternyata, ya udah kalian masukkan aja. Oh, nggak bisa dimasukkan, ya udah kalian coba ke sela-sela gitu jarimu masuk. Oh, ternyata bisa, nanti kalian konsistensi, nilai konsistensinya. Oke, nefrologi. Nah, nefrologi yang paling sering itu CKD, AKI, batu saluran kemih, dan gangguan-gangguan urinary tract infection. Nanti teman lokalnya ya nyeri abdomen gitu bisa, dan CVA, nyeri ketok ginjal ya bisa dikatakan. Nah, ini bisa terjadi untuk teman lokal. Namun pasien-pasien di internal itu kebanyakan CKD dan AKI, BSK dan urinary tract infection itu ini lebih ditangani oleh spesialis bedah urologi. Namun pasti kalian dapatkan juga karena keluhannya nyeri perut. Nah, temuan sistemik pada CKD itu lumayan banyak. Ada edem tungkai, asites, edem pulmo, hipertensi kayak gitu ya. Karena komplikasinya banyak banget. Ensefalitis bisa terjadi, bisa ya, karena dia keracunan ureum, ensefalitis uremika, gitu ya. Oke, sistem yang terakhir atau bagian tubuh yang terakhir itu ekstremitas. Nah, di ekstremitas ini yang bisa kalian amati itu apa aja? Edem, itu bisa kalian amati. Di vein thrombosis, peripheral artery disease, ulkus dan trauma, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan gout arthritis itu bisa kalian temui. Apa bedanya? Nanti kalian bisa pelajari itu. Namun ketika kalian inspeksi, nah pitting atau non-pitting edem harus bisa kalian bedakan nanti. Ketika ditekan, jika ada indentasi atau tetap waktu kalian tekan itu dia pitting. Berarti ini kemungkinan ada masalah building up fluid, CHF, CKD. Non-pitting edem, kok setelah ditekan gitu, dia langsung balik, nggak ada indentasi, nggak ada bekas. Nah, itu mungkin ada penyakit-penyakit penyumbatan limfa edema, misalnya karena kaki gajah, kelainan-kelainan tiroid, kayak gitu ya, bisa terjadi. Perubahan kulit itu sering di pasien internal, misalnya ulkus, gangren, itu bisa kalian temukan. Lipodermatosklerosis bisa juga, varises, topus pada gout bisa kalian temukan juga. Deformitas bisa, massa. Nah, OA, RA itu bisa kalian temukan di ekstremitas sering banget. Nah, genovarum dan valgum, nah itu bisa ditemukan juga. Pada saat palpasi ingat 5P. Nah, pain kalian nilai, pustulas, pallor, paresthesia, dan paralisis. Nah, kalau kalian lihat semua penyakit yang ada di internal itu kadang kala beririsan dengan bedah, karena penyakit-penyakit internal jika tidak ditangani lebih lanjut akan berkomplikasi ke penyakit bedah. Misalnya DM, diabetes mellitus, akan jadi ulkus diabetikum. Sehingga 5P ini benar-benar harus kalian teliti. Ketika pasien DM, kalian raba nih kakinya. Kok pasiennya kakinya pucat, denyut-denyutnya lemah, kayak gitu. Nggak kerasa apa-apa. Nah, itu berarti udah tanda-tanda mau adanya ulkus di sana. Nah, kalau dokter spesialisnya nggak sempat meriksa itu, setidaknya kalian bisa melaporkan ke mereka. Oh dok, saya temukan ini. Oh tadi kakinya tuh nggak merasakan apa-apa dok. Nah, dokternya bisa menjadikan pertimbangan dari keputusan kalian. Nah, sehingga di sanalah sekaligus kalian belajar terhadap temuan-temuan kalian. Atrofi, nah pasien atrofi pada kakinya, terutama pasien geriatrik, karena hendaya. Jadi karena dia DM, kemudian dia lemes, nggak apa-apain, akhirnya tidur terus, akhirnya dia imobilisasi kan. Nah, ini bisa terjadi masalah atrofi yang akibatnya akan apa? Menjadi ulkus ini. Bisa jadi ulkus decubitus. Ya, decubitus karena itu nggak bisa apa-apain, pasien CHF kan, CHF terus istirahat baring terus, dia tidur terus, imobilisasi, masa atrofi tambah, nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas lagi, ya udah
bisa menyebabkan urtus. Oke, periksa ROM juga ketika pasien-pasien DM, nah itu, dan juga OA, RA kadang-kadang ROM-nya terganggu. Bukan kadang-kadang sih, ROM-nya pasti terganggu. Nggak bisa digerakkan secara aktif. Pasif masih bisa, aktif susah. Oke, ini ya temuan-temuan yang bisa kalian dapatkan: gangren, lipodermatosklerosis, pada kasus-kasus DVT, varises, muscle atrophy, kurus banget ya, RA, ini Swanneck deformation atau ulnar deviation, topus. Nah ini ya pitting endem ya, ketika ditekan itu tetap ada indentasi, nggak balik lagi. Ginevalgum, biasanya pada OA, ya ini bisa ketemu. Oke, yang terakhir, tips how to be a cool dokter muda. Yang pertama, kalian harus tenang, ya, tenang dan ramah. Pasien ketika ke rumah sakit, mereka itu dalam keadaan gelisah. Kalau kita buru-buru, kita tidak sabar, tenang, kasihan di mereka. Jadi kita harus tenang dan ramah ke mereka. Nggak cuma ke pasien, ke teman sejawat, ke guru-guru kita harus ramah. Intonasi suara, ketika kalian baru bertemu dengan pasien, usahakan intonasi suara kalian agak pelan. Nah, jadi harus lebih berwibawa dulu. Ketika kalian sudah tahu bagaimana sifat pasien, kalian bisa berganti. Berganti gimana maksudnya? Oh pasiennya ternyata humoris. Ya udah, kalian tingkatkan lagi intonasinya. Oke, semakin sopan kayak gitu. Ketika pasiennya tuh seperti galak kayak gitu, oke, kalian agak down volumenya, agak sedikit berwibawa, tapi nanti lama-kelamaan biasanya pasien itu ikut alur kita dan bisa enjoy, asalkan kita bisa membawa suasana juga. Jadi intonasi suara harus diatur. Misalnya kayak, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu, keluhannya apa Bapak kesini? Nah, ketika dia menjawab dengan tegas, oke, kalian harus ikuti dulu. Tapi ketika mereka menjawab dengan selengean, oke, berarti orang ini orang yang biasa, kayak, mereka enak diajak bergaul, ya udah, kalian ikuti gaya bahasa mereka. Jadi kalian menyesuaikan. Kemudian teliti, hati-hati. Kadang-kadang koas itu atau dokter muda itu salah sediaan, itu pasti. Sehingga kalian harus selalu koreksi. Teman saling mengkoreksi teman yang lain, atau enggak kalau kalian ragu, kalian bisa koreksi dengan dokter spesialisnya untuk supaya tidak ada kesalahan. Misalnya dosis obat-obat amoxicillin 500 mg, kalian tulis, oh ini dokternya ini angka 5 atau angka 6 sih, kayaknya 6 deh, ya udah 600 mg kayak gitu. Ya itu contoh bodohnya aja sih ya. Kayak gitu. Manajemen waktunya harus kalian atur. Koas itu sebenarnya nggak terlalu padat, terutama stase kecil atau sedang. Sedangkan stase besar ya lumayan padat. Sehingga kalau stase sedang jangan terlena juga karena waktu yang longgar. Nah, gunakan untuk tugas-tugas kalian. Nah, sehingga di akhir stase karena waktunya lebih singkat, kalian tidak keberatan. Sedangkan kalau stase besar, nah kalian harus manajemen waktu yang sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena kalian butuh istirahat, sedangkan beban kerja lumayan tinggi. Oke, kalian harus bisa pintar-pintar manajemen waktu. Dan ya gunakan waktu untuk istirahat, terutama. Oke, yang kelima, memperkenalkan diri. Ingat, kalian tuh harus inform consent. Kalian itu siapa, kalian berada di bawah tanggung jawabnya siapa. Misalnya seperti tadi, perkenalkan, saya Dr. Tony, atau saya dokter muda, yaitu bernama Dr. Tony, atau saya Tony, dokter muda di rumah sakit ini, asisten dari dokter spesialis, bla 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 bla. Nah, saya di sini ditugaskan untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum dokter spesialis datang. Nah, nanti kalian minta izin ke mereka. Nah, minta izin ini dalam bentuk inform consent. Kalian inform consent terlebih dahulu. Bapak, saya ingin melakukan pemeriksaan ini ya. Bapak setuju atau tidak? Seperti misalnya, Bapak, saya ingin melakukan pemeriksaan rectal touche. Rectal touche itu nanti jari saya akan dimasukkan ke dalam dubur Bapak, tapi nanti pakai jet pitching sehingga lebih gampang. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat, apakah benar ada wasir tidak di dubur Bapak, kayak gitu. Nanti, oh iya dok, silakan periksa, kalian periksa. Soalnya saya pernah, kayak dulu pernah ketemu satu pasien waktu obgyn. Nah,
dia tiba-tiba datang dengan suaminya, waktu saya periksa kayak gitu, oh, dia anamnesis, macam. Kemudian saya bilang, Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan vagina ya. Nah, Bapak, istrinya akan saya masukkan, bukan masukkan ya, kata-katanya dulu, saya akan melakukan pemeriksaan vaginal touche, nah di mana saya akan memasukkan jari saya ke daerah intim istri Bapak itu untuk memeriksa, kayak gitu ya. Suaminya nggak setuju, istrinya nggak setuju. Nah, terus ya sudah, kalau nggak setuju saya panggilkan teman saya. Oke, temanku datang ke sana untuk meriksa. Inform consent juga nggak setuju juga. Nah, maunya apa sih pasien ini? Cowok nggak mau, cewek nggak mau. Mungkin dia maunya dokter spesialis. Akhirnya kita telepon dokter spesialis ke sana mau meriksa, nggak setuju juga. Nah, karena apa? Ya, karena mereka punya prinsip nggak mau diperiksa oleh siapa-siapa. Ya udah, akhirnya mereka menandatangani dari inform consent penolakan tindakan. Itu ya. Jadi ketika kalian melakukan tindakan apapun itu, minta inform consent. Sebatas kalian analisis pun kalian inform consent. Oke. Nah, itulah mungkin sedikit tips dan juga overview kalian di koas itu ngapain, gimana cara kerja kalian. Oke. Oke, yang terakhir sesi tanya jawab. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dr. Tony. Masya Allah, pemaparan materinya keren sekali. Dengerin materinya berasa udah koas, Dr. Tony. Jadi, tapi teman-teman tetap harus koas ya. Oke, sekarang kita udah sampai ke sesi tanya jawab nih. Monggo, buat teman-teman yang pengen tanya bisa langsung chat. Oh, ini udah ada nih dok. Dan juga kalau misalkan pengen tanya langsung bisa resen. Ini ada pertanyaannya masuk dok, saya bacakan ya dok ya. Pertanyaan dari Nurin Janatin. Oke. Selamat sore dok, maaf dok izin bertanya terkait dengan tugas dokter muda ketika mendapatkan jadwal untuk jaga di bangsal saja. Selain follow up dan mengikuti dokter visit, kegiatan lain apa yang harus dilakukan ketika visit sudah selesai? Dan ini ada pertanyaan kedua dokter. Kemudian untuk pemeriksaan ekstremitas dokter, terutama pada saat palpasi, baik pemeriksaan ekstremitas atas ataupun bawah, itu paling umum dilakukan di arteri mana ya dok? Kemudian terutama ketika saat inspeksi tidak ada abnormalitas. Itu dok, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kegiatan ketika gabut nih di bangsal, udah selesai tugas. Silakan dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, bagus. Itu adalah pertanyaan yang biasa akan ditanyakan ketika kalian udah koas. Karena ya memang setelah koas, setelah kalian terbiasa dengan koas, maka kalian akan banyak punya waktu luang sebenarnya kalian karena sudah tahu, oh koasnya seperti ini. Oke, biasanya ketika kalian di koas interna, pertama-tama yang akan kalian lakukan adalah datang sepagi-pagi mungkin. Karena kalian, bukan aku nakutin ya, pasien dari internet itu biasanya paling banyak, bisa sampai 50, sampai 100 pasien. Nah, kayak gitu ya. Sehingga kalian harus datangnya lebih pagi. Bahkan ada yang saking ekstrimnya jam 3 pagi udah ke rumah sakit. Jam 3 pagi udah ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena mereka harus anamnesis dan pemeriksaan fisik ke semua pasien itu. Ke semua pasien itu. Dan itu sampai dokter spesialisnya datang. Dan ketika dokter spesialis datang, harus sudah selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai analisis fisik dan tulis di SOAP tadi, nah maka ikuti alur yang seperti tadi itu. Nah, setelah itu, setelah ikut dokter visit, apa yang kita lakukan nih? Tugas apa yang kita lakukan? Nah, nanti kalian akan berbagi nih sama teman-teman yang satu kelompok. Nah, misalnya hari ini, misalnya aku koas nih, aku ikut sama dokter A. Oke, dokter A punya 40 pasien. Punya 40 pasien hari itu di bangsal. Oke, kalian ikuti visit beliau. Oke, ikuti visit beliau ke 40 pasien itu. Nah, namun dokter A hari itu tidak ada jadwal jaga poli misalnya. Oke, mungkin kalau di RSUD kecil, nah
misalnya poli penyakit dalam hanya ada 2 misalnya kan, ada hanya 2, maka pasti ada dokter spesialis yang nggak jaga poli hari itu. Namun ada juga rumah sakit besar yang semua tenaganya dipakai sekaligus. Nah, ketika dokter spesialisnya ruangan jaga polinya terbatas sehingga ada dokter yang nggak jaga poli setiap hari, maka yang kalian lakukan setelah visit ya sudah selesai. Nah, kalian bisa apa? Kalian boleh pulang kalau dokter spesialisnya udah mengizinkan, ya. Atau kalian bisa juga ikut ke teman yang lain buat belajar. Nah, entah kalian ke satu stase, menemani dokter yang lainnya visit kayak gitu. Oh, si dokter B belum visit nih. Nah, sedangkan temanku dokter Felix masih nunggu beliau untuk visit. Oke, aku nemenin dokter Felix nih buat ikut, kali aja dapat ilmu tambahan kayak gitu ya. Nah, kemudian itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, nah, jikalau hari itu dokter itu jaga poli. Oke, setelah visit kita ikut jaga poli. Jaga poli itu biasanya sampai akhir hari. Nah, bisa sampai jam 2 atau sampai jam 4 sore. Nah, kalian ikut jaga poli sampai selesai. Ketika semua pasiennya sudah selesai, nah itu baru boleh pulang, gitu ya. Jadi intinya ketika jadwal dokter yang kita ikuti saat itu atau kita misalnya ya, maaf, balik lagi. Ada 4 dokter interna, sedangkan kalian satu kelompok itu 4 orang. Nah, kalian ada tugasnya satu-satu untuk mengikuti dokter tersebut. Ya, mengikuti dokter tersebut dan yaudah kalian ikuti kegiatannya sehari-hari. Nah, itu yang akan kalian lakukan di rumah sakit. Ya, kalau memang ketika habis visit disuruh pulang, tapi kalian nggak mau pulang, ya nggak masalah. Kalian bisa menimba ilmu lebih banyak lagi. Nah, misalnya jalan-jalan ke bangsa lain, ketemu teman dari stase lain. Kalian bisa tanya-tanya ke mereka, oh gimana sih stase ini, kamu ketemu penyakit apa? Sharing-sharing seperti itu. Oke, segitu aja. Yang kedua, arteri apa yang diperiksa? Oke, kalau yang arteri diperiksa, kalau yang di kaki misalnya nggak ada kelainan nih, kok diinspeksi normal-normal aja ya. Udah, aku coba palpasi nih. Arteri apa yang dipalpasi ya? Ada 2 arteri yang mungkin dipalpasi. Yang pertama, arteri dorsalis pedis. Oke. Nah, tadi ada gambarnya ya. Arteri dorsalis pedis. Nah, arteri dorsalis pedis. Nah, nanti arteri dorsalis pedis akan berjalan di sini ya. Nanti itu bisa kalian palpasi. Nah, gimana? Konsisten kuat angkat atau enggak kayak gitu ya. Nah, di sini arteri dorsalis pedis dan ada arteri tibialis posterior. Dia di bawah malleolus medial. Ini malleolus lateral ya. Ini malleolus lateral. Nah, nanti di malleolus medial itu ada arteri tibialis posterior. Itu yang bisa kalian palpasi. 2 arteri ini ada arteri yang penting sekali ketika kalian melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Sebenarnya arteri poplitea juga bisa kalian palpasi, tapi agak susah karena agak dalam. Nah, sehingga kalian bisa pakai ini 2. Arteri femoralis gimana? Bisa aja kalian palpasi. Tapi kadang-kadang agak susah karena itu agak private areanya. Kalau nggak begitu ada indikasi terkait pemeriksaan arteri femoralis, ya, disarankan ini aja, arteri dorsalis pedis sama arteri tibialis posterior yang ada di inferior malleolus medial. Oke, kalau ekstremitas atas gimana? Ekstremitas atas, oke, yang kalian periksa seperti biasa, arteri radialis, itu paling penting untuk kalian periksa, karena itu arteri yang bisa dikatakan paling distal. Nah, tapi kalau bisa diperiksa lagi CRT, capillary refill time. Nah, seperti kalian tahu capillary refill time itu sangat penting sekali. Kalian periksa aja, kalian tekan kuku, kalian pasti udah bisa ya, tekan kuku, nah kalian lepas. Nah, warnanya kembali nggak dalam 2 detik. Kalau kembali berarti normal-normal saja. Atau capillary refill time artinya kurang dari 2 second. Nah, jadi untuk ekstremitas atas bisa arteri radialis dan juga CRT. Arteri brachialis boleh-boleh aja kalian palpasi. Oke, tapi biasanya kalau arteri brachialis itu masih agak kuat. Namun arteri femoralis yang bisa dengan mudah kalian raba ketika terjadi kelemahan atau ada shock misalnya. Ada shock ataupun ada sklerotik. Nah, karena kayak tadi misalnya ada arteritis Takayasu
atau enggak ada coarctation aorta. Nah, semakin distal, alirannya semakin lemah kan, maka semakin signifikan hasil yang kalian dapatkan. Nah, seperti itu ya. Oke, apakah ini ada nih tanya. Gimana gitu, Dr. Felix? Bagaimana Nurin Janatin, apakah sudah terjawab? Bisa dijawab di chat aja. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oh, sudah nih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter, sudah. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih, Dokter Tony. Pertanyaan dari Gita, Dok. Itu dia bertanya, bagaimana cara kita membedakan ileus obstruktif dan juga ileus paralitik secara pemeriksaan fisik, Dok? Apakah kita bisa, Dok, lewat pemeriksaan fisik atau kita harus pemeriksaan penunjang tuh untuk bedain obstruktif dan juga paralitik? Silakan, Dok. Makasih Gita ya, makasih pertanyaannya bagus banget nih. Karena ileus itu kadangkala dengan pemeriksaan fisik memang nggak susah. Namun ileus adalah penyakit yang berupa gejala. Jadi dia salah satu dari akut abdomen. Jadi ketika kita mendiagnosis ileus, baik dia obstruktif ataupun paralitik, anamnesis dan pemeriksaan fisik itu sebenarnya sudah cukup. Tanpa pemeriksaan penunjang sebenarnya sudah cukup. Itu udah bisa menentukan 90% dari diagnosis. Anamnesis yang lengkap dan juga mengarah bisa mengarahkan kita ke kesimpulan ileus. Namun ileus saja. Karena secara aplikatif itu agak beda dengan teoritis. Ketika kita di teoritis, misalnya ileus obstruktif, dia gejalanya lebih ke arah mual muntah, gitu, nyeri perut. Sedangkan ileus paralitik, perut kembung. Nah, kemudian pada ileus paralitik lebih toksik ketimbang, ileus obstruktif lebih toksik daripada paralitik, misalnya itu lebih lemas pasiennya, lebih tersiksa. Secara teoritis seperti itu. Namun secara praktik mereka nggak ada berbeda dalam anamnesis. Sehingga ketika kalian anamnesis terkait ileus obstruktif dan paralitik, mereka akan sama-sama aja gejalanya. Ya, kalian diagnosis, terjadi nyeri perut, mual muntah. Nah, tidak bisa BAB sejak misalnya 2-3 hari yang lalu kayak gitu. Kalian udah mikir ini ileus. Gimana caraku menentukan ini paralitik atau obstruktif? Ada 2 kunci yang bisa kalian lakukan untuk menentukan keduanya. Yang pertama, auskultasi. Auskultasi itu penting banget. Nah, ketika menentukan ileus obstruktif, pada saat kalian melakukan auskultasi, metallic sound itu kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Kalau tidak itu kenapa? Terlalu kecil. Nah, sehingga apa yang lebih mayoritas kalian dengarkan? Yang lebih mayoritas kalian dengarkan yaitu frekuensinya makin tinggi. Jadi, metallic sound tidak selalu, tidak adanya metallic sound bukan berarti itu nggak ileus. Tapi ketika peristaltiknya semakin tinggi, lebih dari 30, kerucuk-kerucuk, 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 kayak gitu terus. Nah, ini kemungkinan sudah terjadi ileus obstruktif. Sedangkan kalau dia lebih rendah kayak gitu, ileus paralitik, nggak kedengeran apa-apa. Nah, itu kemungkinan itu udah paralitik. Misalnya dalam 1 menit itu cuma 1 aja kerucuk-kerucuknya. Nah, ini udah paralitik maksudnya. Nah, itu yang pertama dari auskultasi. Yang kedua dari klinisnya atau penyakit yang ada dialami oleh pasien. Nah, ketika kita udah melihat penyakitnya, biasanya kita udah paham dia ke obstruktif atau paralitik. Nah, obstruktif terutama terkait dengan adanya sumbatan kan, obstruktif obstruksi sumbatan. Kalau dia ada CA misalnya kayak gitu ya, ada CA, kemudian misalnya ada konstipasi yang sangat berat, itu bisa terjadi ileus obstruktif di sana. Bisa dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan anamnesis tadi. Pasiennya ternyata mengalami penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 bulan sampai 10 kilo. Ini kemungkinan ada CA nih. Nah, kalian bisa pastikan dengan rectal tissue. Atau enggak, perutnya ini kok waktu dipalpasi itu keras banget ya. Nah ini kemungkinan yang terjadi apa? Yang terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan melahirkan obstruktif. Jadi ileus obstruktif et causa apa? Et causa CA, et causa tumor intraabdomen, kayak gitu ya. Dengan paralitik, nah paralitik
Kalian lihat penyakit dasarnya. Nah, paralitik itu biasanya diakibatkan bisa karena memang gangguan elektrolit bisa, namun di klinis itu lebih ke arah penyakit-penyakit, misalnya peritonitis. Peritonitis ini pun bisa juga terjadi akibat penyakit-penyakit perforasi dari organ-organ abdomen, ulu abdomen. Misalnya ulcus gaster, perforasi appendix cariniformis, gitu ya, pada appendicitis. Nah, itu bisa menyebabkan peritonitis, dan peritonitis mengakibatkan ileus paralitik. Nah, jadi intinya kalian dari anamnesis kalian bisa dapatkan sakit dasar dari pasien ini apa, dan juga kalian bisa menentukan ini ileus atau tidak. Nah, di anamnesis kalian kalau masih bingung paralitik atau obstruktif nggak masalah. Yang penting kalian tahu ini dia ileus dan kemungkinan sakitnya apa. Oke, yang kedua, pemeriksaan fisik ada dua yang bisa kalian perhitungkan. Yang pertama dari auskultasi. Tidak adanya metallic sound bukan berarti tidak adanya ileus. Peningkatan frekuensi itu bisa menandakan ileus. Kemudian satunya lagi, absen suara tidak selalu menandakan tidak adanya ileus paralitik. Namun jika frekuensinya rendah sekali, misalnya 1 atau 2 dalam 1 menit, itu bisa udah mengarah ke ileus paralitik. Dan yang terakhir, klinis pasien. Bisa kalian lihat dari pemeriksaan general capai. Kayak itu ya. Oke. Ada lagi? Oke dokter, terima kasih dokter. Apakah sudah terjawab kita? Oh, sudah terjawab. Oke. Oke dokter, ini ada satu pertanyaan lagi, dan mungkin setelah ini kita kasih satu lagi pertanyaannya dokter akhir. Oke, karena ini aku ada satu juga sih, Felix, Dr. Felix. Oh, ada yang personal chat ya dok? Ada yang DM juga. Jadi message juga. Boleh dok, dari dokter dulu aja, dan ini nanti yang saya terakhir. Ini dari Sheila ya. Dari Sheila di sini tanya, mohon maaf izin bertanya, di stase kecil seperti stase mata, anestesi dan lain-lain itu tetap ada morning report dok? Ya, untuk penyakit-penyakit dari stase kecil, nah anestesi sebagai macam itu tergantung universitasnya masing-masing ya. Kalau morning report masih ada, masih. Ya, jadi semua stase itu ada morning reportnya. Nah, jadi ada morning report setiap pagi, kalian akan dikumpulkan. Nah, nanti di sana akan konferensi. Nah, pasiennya itu siapa aja, gimana perkembangannya. Oke, jadi semuanya akan mengalami atau akan ada morning report di sana. Tapi ini tergantung universitasnya masing-masing ya, dan stase masing-masing. Nah, dan kesepakatan setiap departemen. Tapi pada umumnya morning report pasti dan wajib ada untuk di setiap stase, baik besar maupun kecil. Oke, ya itu ya Sheila ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sekali sudah hadir di free class iCurious hari ini. Stay curious and be serious. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.